Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan pagi ini. Perkenalkan, saya Putri Aulia yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi pagi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Dian Nurhaini dan Fadilah Jufani Mustika. Pagi ini, kami akan membahas mengenai apresiasi naskah drama Petang di Taman karya Iwan Simatupang. Pertama-tama, akan ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama, ada biografi pengarang. Nama asli dari Iwan Simatupang ini adalah Iwan Martua Dongan Simatupang. Beliau lahir di Sibolga pada tanggal 18 Januari 1928 dan wafat di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1970. Profesi beliau sebagai novelis, penyair, dan eseis. Riwayat pendidikan yaitu HBS Medan, Sekolah Kedokteran Nias di Surabaya tetapi tidak selesai, belajar antropologi di Universitas Leiden pada tahun 1954 sampai 1956, belajar drama di Amsterdam, dan belajar filsafat di Universitas Sorbonne, Paris. Karya-karya beliau diantaranya yaitu novel yang terkenal Merahnya Merah pada tahun 1968, mendapat hadiah sastra nasional pada tahun 1970, dan Ziarah pada tahun 1970 yang mendapat hadiah roman ASEAN terbaik di tahun 1977. Tulisan-tulisannya dimuat di majalah Siasat dan Mimbar Indonesia mulai tahun 1952. Beliau juga sebagai pengarang prosa yang menampilkan gaya baru baik dalam esainya ataupun dalam drama, cerita pendek, dan terutama dalam romannya. Jalan cerita dan penampilan watak dalam semua karangannya tidak lagi terikat oleh logika, untuk sampai kepada nilai-nilai baru yang mendasar. Selanjutnya ada sinopsis cerita. Naskah drama ini menceritakan tentang OT, LSB, PB, dan W yang bertemu di sebuah taman. OT merupakan orang tua yang ditinggal mati, istri pertamanya dan kucingnya bernama Mina. Juga yang tak disukai oleh istri keduanya karena istri keduanya hanya menginginkan hartanya saja. LSB merupakan lelaki setengah baya yang sedang diam di taman. Dia hidup sebatang kara dan tinggal di kolong jembatan. LSB merupakan seorang penyair atau pengarang yang sedang mengalami kegagalan. PB merupakan pedagang balon yang juga pecinta balon. Dan W merupakan wanita yang membawa bayi menggunakan kereta bayi ke taman. Di sebuah taman itu berkumpul 4 orang yang berbeda latar belakang. OT dan LSB adalah manusia yang kesepian. PB adalah lelaki pencinta balon yang menangis ketika balon-balonnya terbang. Dan W yang merupakan wanita yang ditinggal oleh laki-laki tak bertanggung jawab. Terjadi berbagai percakapan dan perdebatan dalam naskah ini, hingga akhirnya W, PB, dan OT meninggalkan taman satu persatu. Mereka meninggalkan masalah yang dialami masing-masing dari mereka. Saat itu, mereka sangat menikmati kebersamaan walaupun sedikit terjadi perdebatan. Selanjutnya, ada apresiasi tahap 1.
Drama yang berjudul Petang di Taman Karya Iwan Simatupang ini menceritakan tentang 4 orang yang masing-masing memiliki permasalahan. Pada awalnya, drama ini terkesan bingung karena ceritanya sedikit tidak jelas. Tetapi setelah membaca naskahnya sampai akhir, ternyata naskah ini mengandung cerita yang tersirat. Selain itu, pemilihan latar tempatnya pun menarik, karena hanya di sebuah taman, di mana kita mengenal taman adalah sebuah tempat untuk bercengkrama. Lain hal dengan drama ini, justru menjadikan taman sebagai tempat beradu masalah yang dimiliki masing-masing tokoh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada apresiasi tahap kedua, alur dan penokohan akan disampaikan oleh Dian Nurhaini. Kepada Dian, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya terkait apresiasi tahap 2, yaitu alur dan penokohan. Yang pertama ada alur. Alur yang digunakan dalam drama ini adalah alur maju, karena ceritanya berurutan terjadi dari awal hingga akhir. Struktur alur maju yang pertama itu ada bagian awal. Nah, bagian awal ini cerita dimulai dari OT dan LSB yang bertemu di taman ketika hari sedang mendung. Mereka mulai bercengkerama tentang hari yang akan hujan sampai pada akhirnya mereka berdebat. Kemudian, datang PB yang membawa banyak balon yang sangat beraneka warna. Di sana terjadilah percakapan antara mereka bertiga. Kemudian pada bagian perumitan, ketika PB duduk di kursi taman, tiba-tiba LSB marah kepada PB karena awalnya ia geram mengapa PB terlihat ragu untuk duduk. Saat itu, balon yang dipegang PB terbang karena diterkam oleh LSB. Kemudian, ketika balon PB terbang, PB langsung menangis sejadi-jadinya karena dia merupakan seorang pecinta balon. Selanjutnya ada bagian klimaks. Ketika OT, LSB, dan PB sedang berdebat, datanglah W dengan membawa kereta bayi. Kemudian, W mencoba untuk melerai perdebatan antara mereka bertiga. Tetapi, perdebatan yang terjadi di sini justru semakin panas. Lalu mereka membicarakan W yang datang hanya seorang diri tanpa pasangan. Setelah itu, muncullah kecurigaan OT, LSB, dan W kepada PB bahwa dialah ayah dari anak yang dibawa oleh W. Tetapi setelah W lihat kembali, PB bukanlah orangnya. Sampai akhirnya W pingsan dan anaknya pun menangis. Saat W sudah sadar, dia segera pergi dari taman itu karena cuaca pun nampak mendung. Kemudian bagian anti klimaks. Setelah W pergi, perdebatan tentang cuaca masih berlangsung antara OT dan LSB. PB pun bingung sebenarnya ada masalah apa antara OT dan LSB. Kemudian, OT menceritakan kisah hidupnya yang ditinggal mati oleh istri pertama dan kucingnya yang bernama Mina. Lalu, dia menceritakan bahwa istri keduanya menyukai laki-laki lain. Lalu, LSB menceritakan kegagalan yang ia hadapi sebagai seorang pengarang. Akhirnya, PB pergi dari taman itu dengan memecahkan semua balon yang sudah dibuatnya. Kemudian pada bagian akhir, ceritanya adalah OT dan LSB saling memberikan saran terkait masalah yang dihadapi oleh masing-masing. Kemudian, OT kembali pada rumahnya tanpa menemukan Minah kucingnya kembali. Lalu, LSB tetap berdiam di taman dan membiarkan kegagalan itu berlalu. Selanjutnya ada penokohan. Tokoh yang pertama yaitu OT atau orang tua. Secara fisiologis, OT ini digambarkan sebagai seorang laki-laki, sudah berumur, beruban, dan sedikit keriput. Secara sosiologisnya, seseorang yang sudah tua dan kehilangan istri pertamanya. Lalu ia kehilangan kucingnya dan memiliki masalah dengan istri keduanya karena istrinya tertarik dengan laki-laki lain. Secara psikologis, orang tua ini merupakan seseorang yang sedikit usil, mempunyai sikap berwibawa, mau mengalah, dan menghormati orang lain. Tokoh yang kedua yaitu LSB atau lelaki setengah baya. Secara fisiologis, LSB ini digambarkan sebagai seorang laki-laki berusia paruh baya, berkumis, dan berkacamata.
Secara sosiologisnya merupakan seorang pengarang yang mengalami kegagalan. Dan secara psikologis, dia merupakan seseorang yang pemarah, mempunyai pengalaman yang pahit tentang air mata. Tokoh yang ketiga ada penjual balon. Secara fisiologis, penjual balon merupakan seorang laki-laki, masih sedikit muda, dan juga orang yang polos. Kemudian secara sosiologisnya digambarkan sebagai seorang penjual balon. Dan secara psikologis, dia merupakan orang yang tidak enakan, agak cengeng, pecinta balon, dan juga seseorang yang penolong. Tokoh yang keempat ada wanita. Secara fisiologis, dia merupakan seorang wanita, masih muda, cantik, dan memiliki seorang anak. Secara sosiologisnya, dia merupakan seorang wanita muda yang telah memiliki seorang anak dan ditinggalkan oleh seorang laki-laki tanpa tanggung jawab. Kemudian secara psikologis, dia merupakan seseorang yang penyayang, peka, dan berprasangka buruk kepada orang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dian. Selanjutnya, ada penyampaian materi mengenai latar, bahasa, dan perlengkapan, juga apresiasi tingkat 3 yang akan dijelaskan oleh Fadilah. Kepada Fadilah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah tadi disampaikan, yaitu latar. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat dari drama Petang di Taman ini berlatar di taman, terdapat dalam dialog, pakai silahkan segala, ini kan taman, tiba-tiba marah. Dia duduk atau tidak, terserah dia, habis perkara. Lalu ada latar waktu. Yang pertama itu petang. Terdapat dalam narasi, di kejauhan terdengar suara lonceng gereja, menandakan sudah petang. Dan dalam dialog, hari telah petang, Pak, pulanglah ke rumah. Itu lebih baik bagimu dan bagiku. Lalu juga berlatar waktu pada malam hari. Yang terdapat dalam dialog, selamat malam, Pak. Siapa tahu besok kita akan bertemu lagi. Berikutnya yaitu latar suasana. Latar suasana dalam drama ini menegangkan, dapat dilihat dalam dialog. Jahanam, ayo buka tanganmu kataku. Buka, buka. Dan juga dalam dialog, kurang ajar, kau telah lari, ha? Lari dan kau tinggalkan aku sendirian. Karena perbuatanmu, aku harus menanggung semuanya. Aku seorang wanita, sendirian. Cih, ayo buka. Berikutnya yaitu ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam naskah drama Petang di Taman ini adalah bahasa sehari-hari, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Terdapat banyak pesan tersirat dalam setiap percakapan antar tokoh dalam naskah drama ini. Dalam naskah drama ini pun, terdapat gaya bahasa yaitu majas hiperbola pada dialog. Ya, kau pengarang, mahir benar kau memendam deritamu di balik kata-kata yang sewaktu-waktu dapat kau hamburkan. Tapi, bagaimana nak dengan kesunyianmu? Ikut saya saja ke gudang apek itu, menghibur saya. Berikutnya yaitu perlengkapan. Di sini terdapat perlengkapan yang sekedar melengkapi lakuan, yakni perlengkapan yang keberadaannya menjadi pelengkap dalam pementasan drama. Yaitu ada balon untuk melengkapi lakon tukang balon, kereta bayi untuk melengkapi lakon wanita, bangku taman, tanaman hias, rerumputan, dan lampu taman. Kemudian ada perlengkapan yang bersifat referensial. Perlengkapan ini digunakan dan terlibat atau ada dalam dialog, yakni kipas, suara petir, suara lonceng gereja, tulisan dilarang memetik bunga,
dan juga dompet. Apresiasi tahap 3. Naskah drama ini berkaitan dengan fenomena sosial yang belakangan ini sering terjadi, di mana pada masa ini banyak sekali orang yang peduli terhadap sekitar walaupun hanya menanyakan kabar atau menanyakan sesuatu. Drama ini mengajarkan kita harus saling menghormati dan menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Fadilah, atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang akan menanyakan, silahkan tulis di WhatsApp grup. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.